Jumpa kembali Sobat All About China, memperingati 10 tahun perjalanan program Mahakarya, kebaikan bagi umat manusia, yaitu One Belt One Road atau Belt Road Initiative, atau dikenal Yitai Yilu. Program ini telah menjadi pemacu percepatan ekonomi setiap negara yang terlibat di dalamnya, menyatukan dunia lewat satu tujuan, yaitu kemakmuran bersama. Sampai pada tahun 2023, sejumlah lebih dari 150 negara dengan 50 organisasi melakukan kesepakatan atau MOU, atau ikut berpartisipasi dalam kerangka One Belt One Road. Mega karya yang dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping yang mengambil tema kejayaan peradaban masa lalu yang damai, yakni jalur sutra yang telah dilakukan pendahulu kita sejak 2000 tahun silam. Saat itu peradaban dari Asia, Eropa, Afrika secara kolektif kolega membuka rute perdagangan hingga pertukaran budaya, berkontribusi besar dalam kemakmuran negara-negara sepanjang jalur sutra. Sebuah warisan sejarah yang akan terus dipelihara dan dikembangkan di masa depan dengan mengutamakan nilai-nilai kemakmuran bersama, win-win solusi. China sebagai salah satu game maker di tengah keajaiban yang hampir semua sektor seperti ekonomi, teknologi, infrastruktur, market, industri, tren ajaib tersebut disalurkan ke seluruh dunia untuk mempengaruhi negara berkembang atau dunia ketiga agar merasakan keajaiban ikut dalam transformasi. Oleh itu, selama satu dekade, One Belt One Road telah mengubah kehidupan ratusan juta orang. Hingga 2030, akan ada 40 juta orang keluar dari kemiskinan. 420 ribu lapangan pekerjaan diciptakan. Peningkatan perdagangan lebih dari 4%, peningkatan investasi asing lebih dari 5%, peningkatan GDP pada negara miskin sebesar 3,5%, dan nilai investasi dan pembangunan sudah mencapai 1 triliun US dollar, meliputi 3.000 proyek bersama, telah menyumbangkan peningkatan GDP sebesar 1,6 triliun US dollar atau peningkatan 1,3% GDP global. Ditargetkan nilai investasi dan pembangunan terus meningkat. Perdagangan diperkirakan akan mencapai 32 triliun US dollar. Kemakmuran percepatan ekonomi akan terwujud pada negara-negara bagian selatan. Negara-negara Afrika mulai berubah. Sebelumnya tidak ada yang baik datang kepada mereka. Negara barat tidak meninggalkan dan membangun apa-apa, sekalipun pernah bahkan sedang dikoloni secara tidak langsung lewat cara-cara modern. Sejak One Belt One Road, negara Afrika menikmati pertumbuhan ekonomi hingga sumber daya manusia berkat perubahan di sektor sarana prasarana, menciptakan persamaan kesempatan. Dengan kata lain, visi dan misi Cina jelas: membangun dunia. Menolong dunia sama seperti menolong diri sendiri. Negara-negara Global South mulai memiliki sumber daya yang mendukung produktivitas dan kehidupan yang semestinya, seperti akses jalan, pembangkit listrik, medis, pelabuhan, airport, depo air bersih, jaringan telekomunikasi, bendungan, perguruan tinggi, observatorium, pertanian, laboratorium, dan sebagainya. One Belt One Road sedang mentransformasi dunia ke arah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana menciptakan keadilan merata. Semua negara memiliki kesempatan untuk menjadi makmur.
tidak serta-merta infrastruktur, namun mencakup perpajakan, keuangan, pembangunan ramah lingkungan, mitigasi bencana, anti korupsi, wadah pemikiran atau think tank, media, budaya, dan banyak lagi. China telah berjudi lewat menginvestasikan dana, pikiran, dan tenaga dalam jumlah yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan lagi membangun China, tapi membangun dunia. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh negara-negara Barat. Hal demikian tidak pernah dilupakan oleh negara-negara di Afrika. Bagaimana China membagikan kemakmuran untuk mereka, menciptakan peluang kemakmuran, sehingga memberikan kesempatan bagi negara Afrika maupun Amerika Latin untuk belajar dan berkembang bersama. Semua sarana prasarana dibangun untuk memudahkan akses barang jasa dari dan ke baik pasar Cina maupun dunia. Budi bahasa pertemanan Cina berbeda dengan Amerika. Dunia hari-hari ini dilanda krisis kemanusiaan. Peperangan di mana-mana. Amerika hadir di sana di sini. Sebagai penghasut perang, nasib dunia tidak menentu. Bencana perang besar di depan mata. Bahkan bisa saja perang nuklir. Sebab demikian budi bahasa Amerika dalam mengokohkan posisinya. Mereka menganut zero-sum game yang mana kekalahan, kemiskinan, kemerosotan Anda adalah kemajuan dan kemakmuran kami. Syukur Cina datang dan membuat pembeda. Dunia sebelumnya tidak pernah mengenal cara-cara tersebut. Oleh itu tidak heran melihat One Belt One Road Amerika dan Eropa bergegas menciptakan program tandingan. Padahal naluri mereka tidak demikian. Sebenarnya mereka sedang membohongi diri sendiri. Cara win-win solusi membagikan kesempatan sekalipun bagi negara yang boleh dikatakan tidak pernah ada kesempatan. Demikian cara Cina menjajaki pertemanan. Cepat atau lambat pasti menjadi landasan tatanan dunia baru. Sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat. Jumpa di kesempatan berikutnya. Salam All About China.